Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to our video. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya Tasya Nandika. Saya Yeti Nurul Hasanah. Perkenalkan, nama saya Ida Aulia Putri. Saya Liza Hirani. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Kelas Tadris Bahasa Indonesia 1. melalui mata kuliah Sastra Tradisi Islam Sumatera Utara. kami akan mengunjungi Museum Deli Serdang. untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Kami akan melihat peninggalan-peninggalan sejarah Islam di Sumatera Utara. Untuk itu, ikuti terus video kami ya. Bye-bye. Nah, ini perjalanan kami menuju Museum Deli Serdang, teman-teman. Dari Uinsu, kami naik angkutan umum Sandra Prima dan perjalanan itu sekitar 1 jaman. Karena naik angkutan umum, perjalanannya lumayan lancar. Di pagi hari jam 11, kendaraan kondisinya tidak terlalu padat dan harinya juga sangat cerah pada hari ini. Nah, ini guys, perjalanan mau ke Museum Deli Serdangnya. Di sini tukang angkotnya balap-balap kali, teman-teman, soalnya dia mau kejar target juga ya kan. Terus di sini juga banyak truk-truk bagi teman-teman semua yang mau ke Museum Deli Serdang, apalagi kalau misalnya naik motor. Hati-hati teman-teman, soalnya perjalanan ke Museum Deli Serdang itu banyak truk-truk lintas gitu guys. Nah, di perjalanan menuju Museum Deli,
kami tuh sempet guys ketemu sama buru-buru yang lagi demo gitu. Nah di situ tuh sempat agak macet sedikit teman-teman, makanya perjalanan kami juga jadi lumayan panjang. Seharusnya bisa kurang dari 1 jam, tapi gara-gara faktor naik angkutan umum banyak juga sewa-sewa yang naik dan turun, terus ada kemacetan sedikit juga, jadinya kurang lebih 1 jaman perjalanan dari Winsu ke Museum Deli Serdang. Teman-teman, akhirnya kami sudah sampai di Museum Deli Serdang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kami sampai di museum dan di sini kami sedang berjalan-jalan untuk masuk ke dalam museum tersebut. Untuk suasana di luar, taman-tamannya sangat banyak dan menyejukkan mata. Di luar museum juga tempatnya bisa terbilang sangat bersih. Nah, teman-teman, bentuk dan konsep dari museum ini diangkat dari sebagian dari budaya masyarakat asli Deli Serdang, yaitu Melayu. Ornamen itik pulang petang yang bermakna kepatuhan dan perlambangan kebaikan, di mana unsur-unsur teratur, rapi, dan harmonis tercermin dari bentukannya. Bangunan yang dirancang mencoba mengadopsi bentuk dan filosofi yang direfleksikan dalam denah dan detail lainnya. Ketika kami datang, juga ada beberapa anak-anak dari sekolah dasar yang sedang melakukan studi tour ke Museum Deli Serdang. Sebelum masuk, kami akan membeli tiket terlebih dahulu di loketnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa Museum Deli Serdang ini diresmikan pada tanggal 8 September 2018 oleh Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi, dan Bupati Deli Serdang, Asari Tambunan. Kami sudah selesai membeli tiketnya dan sekarang kami akan masuk. Yuk, ikutin kami. Ketika masuk, kita bisa melihat langsung beberapa peninggalan prasejarah pada zaman dahulu, seperti ada pada zaman batu. Di sini juga dilihat beberapa peninggalan seperti batu-batunya. Ya, ini merupakan kepurbakalaan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Hai teman-teman, sekarang kita udah sampai ke Museum Deli Serdang. Nah, museum ini tuh merupakan salah satu museum peninggalan sejarah di Sumatera Utara. Nah, Kabupaten Deli Serdang sendiri merupakan salah satu wilayah tempat penyebaran Islam di Sumatera Utara. Untuk selanjutnya, kita masuk saja ke museumnya.
teman-teman, di museum ini juga memberikan kita banyak informasi mengenai kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang. Dengan adanya informasi ini, kita semakin paham tentang apa saja yang terjadi di kerajaan Melayu yang di Sumatera Utara dahulu. Tidak hanya berisi informasi, tapi museum ini memiliki arsitektur yang sangat estetik dan sangat cocok untuk didatangi anak-anak muda zaman sekarang yang bukan hanya menambah informasi, tetapi juga bisa sebagai spot wisata. Teman-teman, salah satu media peninggalan penyebaran Islam di Sumatera Utara itu dengan berdirinya Kesultanan Deli. Nah, Deli itu diambil dari Kesultanan Melayu di Deli. Nah, selanjutnya kita akan melihat sejarah-sejarah yang ada di Kesultanan Deli Serdang, Sumatera Utara. Yuk teman-teman, ikutin saya. Di museum ini terdapat banyak sekali lukisan. Salah satunya adalah lukisan Putri Hijau. Putri Hijau adalah seorang putri yang sangat cantik. Konon katanya tubuhnya memancarkan sinar hijau kehilauan. Cahaya kecantikan Putri Hijau ini tersohor kemana-mana, mulai dari Aceh sampai ujung utara Pulau Jawa. Teman-teman, ini adalah beberapa foto dari tokoh maupun sultan yang memiliki pengaruh besar pada era Kesultanan Melayu di Deli Serdang dahulu.
Selanjutnya kita masuk ke Kesultanan Serdang. Di sini kita bisa melihat lambang dari Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang sendiri memiliki lambang yaitu bulan setengah bulatan. Kalau kita lihat di sini, selanjutnya kita bisa melihat ada beberapa peninggalan dari Kesultanan Serdang seperti baju adat, alat-alat seperti pedang, dan juga ada beberapa alat musik. Yuk kita lihat sama-sama.
teman-teman, di sini kita bisa melihat salah satu tokoh yaitu Sauti. Sauti ialah salah satu pendiri tarian Serampang 12 yang ditetapkan sebagai warisan budaya pada tahun 2014. Museum ini dilengkapi dengan beberapa foto dari rumah-rumah kerajaan atau istana-istana dari Kesultanan Melayu yang ada di Deli Serdang. Teman-teman, di museum ini kita juga bisa melihat beberapa sejarah. Nah, salah satunya sejarah rumah Kedatukan Batang Kuis. Nah, bangunan rumah ini merupakan bangunan rumah panggung yang berstruktur Melayu, terletak di Jalan Besar Medan Batang Kuis nomor 55. Tak lupa di sela-sela waktu kami pergi sejenak untuk istirahat dan makan siang di depan gedung Bupati Deli Serdang. Perkenalkan Bu, kami mahasiswa dari UIN Sumatera Utara, Prodi Teknik Bahasa Indonesia. Nah, di sini kami ingin mengobservasi bagaimana apa saja peninggalan-peninggalan sastra Islam di Sumatera Utara ini. Kira-kira Bu bisa perkenalkan diri dulu, Bu? Oh ya, perkenalkan juga nama saya Vina, saya sebagai pemandu di Museum Daerah Deli Serdang. Mungkin adik-adik ada tugas ya? Iya. Oh ya, oke, boleh. Kita kira-kira apa aja gitu yang mau ditanyakan tentang Museum Daerah Deli Serdang? Kira-kira Bu, museum ini pertama kali berdiri pada tahun berapa ya? Tentang Museum Daerah Deli Serdang ini itu diresmikan pada tanggal 8 September 2018. Itu oleh Bapak Muhajir Effendi yang pada saat itu sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, didampingi oleh Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, dan Bapak Azhari Tambunan sebagai Bupati Deli Serdang. Karena museum ini berada di Kecamatan Lungkakam, Kabupaten Deli Serdang. Nah, pembangunannya itu sekitar 1 atau 2 tahun sebelumnya, sekitar 2016 gitu. Tapi kalau sebelumnya museum itu sudah ada dibangun, itu lokasinya itu bukan di sini. Maksudnya bukan yang lama diruntuhkan, dibangun lagi gitu. Lokasi itu di sebelah, di depan alun-alun, di Dan belakang. masih ada sekarang di situ, Bu? Masih ada, tapi bangunannya sudah diganti jadi Palang Merah Indonesia, kantor Palang Merah Indonesia gitu. Nah, di sini bangunan baru, gitu, tanah kosong yang dibangun Museum Daerah Deli Serdang. Koleksinya masih peralihan dari sana di Pokemon. Oh, berarti koleksi yang di sana dipindahkan ke sini. Iya, cuma ada beberapa tambahan Iya. aja. Koleksi yang pertama kali itu apa ya, Bu, yang di museum? Oh, kalau yang pertama kali sebenarnya bukan yang 1, 2 ya, udah banyak sih, banyak sih kalau apa. Sebenarnya masih termasuk banyakan yang lama gitu, yang dari sana gitu. Ada beberapa lah seperti kayak di lantai 2 itu ada brandware, alat penyemprot api. Iya. Itu Oh, iya, yang koleksi tadi. dari, ya ada lihat. Nah, itu koleksi dari museum lama gitu. Mungkin bangunan aja gitu. Terus Bu, bagaimana perubahan museum ini dengan berjalannya waktu? Apakah ada peningkatan? Oh, kalau masalah peningkatan, kalau maksudnya kalau dari pengunjung, Iya. dari pengunjung ya alhamdulillah. Cuma kalau untuk saat ini mulai dari 2018 museum ini diresmikan, sebenarnya dari warga Kecamatan Lupakam
khususnya Kecamatan Lupaka ya termasuk sedikit sih kalau dari umum. Kalau saya lihat dari umum, tapi kalau dari anak usia pendidik, usia sekolah gitu sudah alhamdulillah cukup meningkat gitu. Kebanyakan yang berkunjung ke sini tuh anak-anak sekolah. Iya, benar gitu. Tapi kalau dari umum memang masih terlalu sedikit. Mungkin mereka masih terlalu merasa apa sih museum masih merasa begitu kali ya. Jadi kurang juga sih. Padahal di sini banyak informasi gitu. Penting sebenarnya. Iya, benar. Nah, Bu, bagaimana respon masyarakat di sini terhadap pertama kali pembangunan museum? Oh, karena ini juga museumnya bukan pertama kali, sebelumnya juga sudah ada kan di sana. Ya, termasuk ya masih biasa-biasa aja gitu. Ya, kalaupun nanti ada anaknya yang lihat berkunjung kemari ya kadang-kadang orang tuanya yang di luar aja gitu. Untuk interaksi mereka tuh masih termasuk kurang. Gitu. Terima kasih ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana peran museum ini dalam mendukung pelestarian budaya dan pendidikan sejarah lokal di sini? Oh gitu. Nah, museum ini justru wadahnya, tempatnya gitu kan untuk adik-adik khususnya pelajar untuk mengenal tentang sejarah kayak gitu. Nah, kalau di sini kami tuh ada kegiatan belajar bersama di museum. Jadi kami tuh selalu aktif melakukan kegiatan itu dengan mengundang adik-adik dari sekolah, dari berbagai macam sekolah yang ada khususnya di Deli Serdang ya. Bahkan sampai yang maafnya itu yang tuna bicara juga pernah kami waktu tunanetra yang ada di Tanjung Morawa kami pernah mengundang mereka untuk kemari gitu walaupun mereka dengan kekurangannya jadi mereka paling nggak tahu tentang ini loh ada museum begitu kita belajar pakai tulisan mereka gitu memahami kita kasih tahu story gitu kan jadi mereka mendengar kayak gitu ada juga kemarin kami pernah mengadakan kegiatan dengan adik-adik yang rehabilitas dari BNN kayak gitu. Jadi walaupun mereka di rehab gitu, jadi kita harus tahu juga memberikan informasi juga kepada mereka tentang museum gitu. Nah itu merupakan salah satu kan selain itu juga kita selalu mengadakan kegiatan kalau kemarin itu dari beberapa sanggar festival tari dengan salah satu budaya ya yang harus dilestarikan gitu festival tari yang ada di Deli Serdang. Selanjutnya, Bu, apa harapan Ibu ke depannya untuk museum ini? Oh, sebenarnya kok harapannya banyak ya, terutama masyarakat supaya lebih tertarik untuk berkunjung ke museum, untuk mengetahui banyak informasi tentang apapun yang ada di Deli Serdang gitu. Jadi harapannya apalagi seperti kalian ya generasi muda, gimana caranya supaya mempromosikan, memberitahukan, menghayu-hayukan gitu. Ayo nih, kalau ingin tahu tentang Deli Serdang ada museumnya. Jadi promosiin ya benar, salah satunya begitu. Nah, nanti kalau ada yang tanya, kualitasnya tentang apa ya? Tentang Deli Serdang, penemuan-penemuan yang ada di Deli Serdang, tarian Deli Serdang, suku-suku dan alat musik yang ada di Deli Serdang. Nah itu, jadi harapan kami ya untuk kalian juga atau mahasiswa lain yang nantinya yang mau mengadakan riset atau penelitian juga maunya ayo kasih tahu tuh berikan informasi kepada masyarakat juga supaya mereka tertarik aja dulu gitu untuk datang ke museum. Apalagi tempatnya estetik kayak gini ya. Bu, mungkin itu aja wawancara dari kami. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Liburan ke Museum Deli Serdang ini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Selain menambah wawasan, kunjungan ini juga membangkitkan rasa bangga terhadap sejarah dan budaya bangsa. Semoga pengalaman ini menjadi motivasi untuk kita terus belajar dan mencintai warisan leluhur. Meskipun perjalanan ini sedikit melelahkan, tapi lelah kami terbayarkan dengan ilmu yang kami dapat dari Museum Deli Serdang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Semoga ilmu yang kami berikan di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.